Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Randy merasa bahwa penampilannya yang cemas dan meminta maaf terlalu berlebihan untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka, tetapi dia takut tindakannya akan membuatnya tidak nyaman. Jadi dia tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu takut dengan lift? Apakah hal serupa pernah terjadi sebelumnya?" Suaranya sangat lembut. Mereka jelas telah bertemu hari ini. Tetapi dia memberinya perasaan seorang teman yang telah dia kenal selama bertahun-tahun, perasaan keakraban yang tak terlukiskan. Namun, Bianca tidak melihat Randy dengan erat mengepalkan tangannya di sisinya. Tangan yang terdefinisi dengan baik itu tegang dan pucat, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan sesuatu. Mendengarkan suaranya yang lembut dan melihat matanya yang baik dan lembut, Bianca menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. "Ini bukan masalah besar," Bianca tersenyum lagi. "Aku pernah terjebak di lift rumah sakit. Dan aku hampir mati lemas karena itu." Bianca berbicara dengan ringan, tetapi itu tidak mudah. Dia baru saja pulih dari penyakit parah dan bisa berjalan untuk waktu yang singkat, tetapi dia segera terjebak di lift rumah sakit. Pada saat itu, Bianca seharusnya tidak berteriak dengan tidak tepat. Udara di ruang tertutup itu tipis, dan keempat dinding dingin itu seolah-olah akan menekannya kapan saja, menghancurkannya menjadi pasta daging. Bianca mengenakan baju pasien rumah sakit dan meringkuk di sudut. Dia merasakan bahaya dan keputusasaan dalam kegelapan, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia koma dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Tidak peduli seberapa keras dia berlari dalam kegelapan. Dia berteriak, berlari, dan berteriak, tetapi orang yang dia tunggu tidak pernah datang. Tapi, siapa yang dia tunggu? Bianca tidak tahu. Bianca tidak pernah menyebutkan fakta bahwa dia terjebak dalam lift. Dia takut ayahnya akan khawatir, jadi dia bahkan tidak memberitahunya tentang hal itu. Kecelakaan hari ini telah membawa kembali kenangan kelam itu, jadi Bianca langsung kehilangan kendali. Untungnya, Bianca mendapat bantuan dari orang ini. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana dia sekarang. Memikirkannya, Bianca sekali lagi memikirkan Randy dengan senyum penuh rasa terima kasih. Wanita itu berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, Randy mengerti bahwa itu pasti tidak akan sesederhana itu. Jika bukan karena ketakutan yang tak terlupakan, Putri tidak akan kehilangan kendali sekarang. Selain itu, Putri selalu memiliki kepribadian seperti ini. Meskipun hatinya penuh lubang, dia masih harus memasang senyum di wajahnya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Senyum ini, di masa lalu, dia bahkan berbohong padanya. Randy benar-benar ingin memeluknya dan menghiburnya, untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan membiarkannya menderita lagi di masa depan dengan dia, tetapi Randy tidak bisa. Dia takut tindakannya yang tiba-tiba akan membuatnya takut, bahwa dia akan menganggapnya sebagai seseorang yang ingin melecehkannya. Setelah berpikir lama, Randy akhirnya menekan rasa sakit di hatinya dan dengan santai berkata, "Namaku Randy." "Namamu siapa, Bianca?" Randy bertanya, dan Bianca menjawab. Dia cepat dan lugas, tidak ragu-ragu sama sekali. Namun, dia memotong semua kata lain yang akan dia katakan. Randy ingin dia mengatakan beberapa kata lagi. Randy punya banyak hal yang ingin dia katakan padanya.
Randy ingin tahu bagaimana dia hidup selama 3 tahun ini. Randy ingin memberitahunya bahwa putri kecil mereka sudah berusia 3 tahun. Dia sangat lucu, sangat bijaksana, dan kadang-kadang bertingkah sangat manja. Tapi Randy tidak bisa memberitahunya semua ini sekarang. Atau, Randy tidak tahu bagaimana memulainya. Putri, istrinya, dia tidak lagi mengingat masa lalu mereka. Bianca, Randy mengulangi nama bahasa Inggrisnya beberapa kali dan tersenyum. Bianca adalah nama yang sangat bagus dan menarik. Dewi bintang dalam mitologi Yunani. Aku menganggap nama Indonesiamu juga sangat bagus. Tiba-tiba mendengar seseorang menanyakan nama Indonesianya, Bianca tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Setelah ragu-ragu sejenak, Bianca masih berkata, 2 tahun yang lalu, saya menderita penyakit serius dan itu membuat saya melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Ayah tidak memberitahu saya nama Indonesiaku, tetapi ayahku biasa memanggilku Putri. Putri. Ujung lidahnya menempel pada gigi bawahnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, sehingga dia bisa mengucapkan 2 kata ini. Sederhana tapi tak terlupakan. Putri, istrinya telah kembali. Kali ini, dia benar-benar telah kembali. Penampilan aslinya di sisinya bukanlah mimpi. Baiklah, terima kasih untuk hari ini, kata Bianca. Jika Bianca tidak bertemu dengannya hari ini, dia tidak akan tahu betapa gilanya dia di lift dan akan menyakitinya, jadi dia seharusnya berterima kasih padanya. Kau juga yang membelikanku tiket wisata. Seharusnya aku yang berterima kasih dulu padamu, kata Randy. Terima kasih kembali, Bianca tersenyum malu lagi. Jika tidak ada yang lain, aku ingin pulang dulu. Apakah kamu perlu saya untuk mengantarmu pulang? Randy bertanya dengan hati-hati, takut Bianca akan menolak. Bianca menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu, aku akan pulang naik subway saja. Bisakah kamu memberiku nomor kontakmu? Randy tidak mengatakan sisa dari apa yang ingin dia katakan. Dia khawatir ini akan membuatnya merasa canggung, jadi Randy hanya bisa menelan kembali kata-katanya dan mengangguk, hati-hati di jalan. Baiklah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Bianca berbalik dan berjalan pergi, sangat sederhana. Randy tidak mengikutinya saat dia melihatnya perlahan menghilang ke kejauhan. Dia hanya mengepalkan tangannya, mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Orang di depannya jelas adalah istrinya, mama dari anaknya. Namun, baginya, orang ini adalah orang asing yang baru dia temui sekali. Bahkan, selamat tinggal, yang dia katakan padanya hanyalah salam sopan, bukan berarti dia benar-benar ingin bertemu dengannya lagi. Di masa lalu, Randy membayangkan segala macam adegan ketika dia dipersatukan kembali dengannya. Randy berpikir bahwa ketika dia menemukannya, Randy pasti akan memeluknya dan tidak akan pernah melepaskannya. Randy akan selalu menempatkannya dalam garis pandangnya. Randy mengira bahwa ketika Putri melihatnya lagi, dia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dengan gembira dan bertanya dengan suaranya yang menyenangkan apakah dia merindukannya. Randy telah membayangkan banyak adegan berbeda dari pertemuannya dengan Putri, dan dari jutaan adegan itu, hanya satu yang tidak seperti hari ini. Putri telah melupakan dirinya, melupakan anak mereka, dan melupakan masa lalu mereka. Seolah-olah Randy tidak pernah meninggalkan bekas dalam hidupnya, dan yang tersisa hanyalah mimpi. Setelah bangun dari mimpinya, Randy masih sendiri. Tak satu pun dari kerabat atau teman-temannya bisa memasuki hatinya dan menghangatkan hatinya yang sedingin es. Jika bukan karena putri kecilnya yang menemaninya setiap hari dan memanggilnya papa dengan suara lembut, bahkan Randy harus bertanya-tanya apakah Putri pernah muncul dalam hidupnya. Lama setelah Bianca pergi, Randy menarik kembali tatapannya yang enggan dan memberi isyarat kepada Rizal, kirim pengawalmu yang paling cakap untuk melindunginya 24 jam sehari. Segera pergi ke stasiun televisi. Aku ingin informasi kontaknya. Aku perlu mengetahui semua yang telah terjadi padanya dalam 3 tahun ini sesegera mungkin.
Dalam perjalanan pulang, Bianca terus memikirkan pria yang ditemuinya hari ini. Pria tadi terlihat familiar, tetapi Bianca tidak ingat di mana dia melihatnya. Sampai Bianca mendongak dan melihat layar televisi di kereta bawah tanah. Iklan media baru memperkenalkan pengusaha muda paling terkenal di dunia. Kepala Sandiga Group, Irfan Sanjaya, nama Indonesianya adalah Randy Sanjaya. Setiap fotonya sama dengan yang dilihatnya hari ini, kemeja putih dengan celana panjang hitam dan kacamata dengan bingkai emas, tampak mantap dan pendiam. Satu-satunya perbedaan adalah pria itu terlihat keren dan mulia di foto, sementara di kehidupan nyata pria itu terlihat lembut dan mudah didekati, dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya. Setelah melihat berita itu, Bianca mengerti mengapa dia merasa begitu akrab dengannya hari ini. Di Korea, ayahnya suka menonton berita tentang pria ini, dan dia kadang-kadang melihatnya di televisi. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.